Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi. A'atini mahabbataka wa rifataka wa a'atini ma'aka abadah. Mohon izin sahabat, mohon izin Bunda Cahaya, para kiai, para alim ulama, ikhwan akhwat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita dibisakan untuk melaksanakan satu acara yang sangat dicintai oleh guru agama kita, yaitu manakiban. Di dalam kitab Fadailus Syuhur, guru agama kita menjelaskan tentang wali. Al-wali huwa man tawallal haqqu amarahu wa fidhahu minal isyani walam yakhilluhu wa nafsahu bil khidlani. Wali adalah orang yang dilindungi segala urusannya oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga dari kemaksiatan, juga Allah tidak menghinakannya dengan sesuatu hinaan sehingga kesempurnaannya sampai pada derajat tertinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna waliyal Allahu alladhi tawalla. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya perlindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia dilindungi oleh orang soleh. Allah berfirman, maka sungguh Allah menjadi perlindungannya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jangan ngorok kamu ya. Di antara syarat seorang wali adalah hendaknya ia terlindung dari mengulangi dosa. Mahfud ya, terjaga ya, mahfud ya. Sebagaimana di antara syarat seorang nabi adalah bahwa dia mesti terjaga dari segala dosa atau maksum ya. Yahya bin Mu'ad berkata, seorang wali adalah wangian Allah di muka bumi yang tercium baunya oleh para siddiqin hingga wangi itu menyentuh hatinya sampai mereka terbelenggu rindu kepada Tuhannya dan ibadah mereka senantiasa bertambah sesuai dengan kondisi ruhani mereka yang berbeda-beda. Tanda seorang wali ada 3. Yang pertama, waktunya dihabiskan hanya untuk Allah. Kedua, ingatannya hanyalah tertuju kepada Allah. Ketiga, cita-citanya semata-mata hanyalah ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Kharas berkata, apabila Allah hendak menjadikan hambanya sebagai wali kekasih Allah, maka pertama-tama dia membukakan untuknya pintu zikrullah, pintu zikir kepada Allah. Pintu zikir adalah talqin. Maka apabila ia telah merasakan nikmatnya zikir, lazatu zikir, Allah membukakan kepadanya pintu kurbah, yaitu kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah angkat ia kepada majlisil uns, kemesraan bersama Allah. Subhanallah ya, ini satu hal yang sangat indah sekali tentunya. Lalu Allah dudukkan dia di atas kursi tauhid, yaitu puncak pengesaan Allah. Kemudian Allah hilangkan darinya hijab dan
dimasukkanlah ia ke dalam Darul Fardaniyah. Darul Fardaniyah itu wilayah privasi antara dirinya dengan Allah. Ada suatu wilayah yang khusus ya, yang tentunya dirasakan oleh kekasih-kekasih Allah ini. Dan Allah bukakan baginya hijab yang menghalangi dirinya dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Apabila mata hatinya telah melihat kepada kemuliaan dan keagungan Allah, ketika itu ia berada dalam kondisi baqa tanpa dirinya. Pada saat itu ia sedang berada dalam keadaan fana atau hilang. Maka ia berada di dalam pemeliharaan Allah dan terbebaslah ia dari pengakuan dirinya. Seorang wali tidaklah datang membawa syariat baru, tetapi ia datang dengan membawa pemahaman yang baru terhadap Al-Quran dan Sunnah yang yang mana pemahaman itu belum diketahui oleh seorang pun sebelumnya. Maka sungguh sangatlah aneh sekali orang yang tidak percaya kepada ahli thariqah, yakni para wali-wali Allah. Dan Abu Said bin Jabir bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, siapakah wali-wali Allah itu? Baginda Nabi Agung menjawab, mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang dapat mengingat Allah hanya dengan sebab memandang wajah mereka. Subhanallah. Kita baru memandang wajah mereka, kita langsung ingat kepada Allah, cinta, menggebu-gebu kepada Allah, rindu kepada Allah. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tiada pula mereka bersedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatahu wa zada fi ilmikum mantiqahu wa raghabakum fil akhirati amalahu. Lahu, ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tiada pula mereka bersedih. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang memandangnya mengingatkan kepada Allah. Ucapannya menambah wawasan dan amalnya membuat kalian mencintai akhirat. Liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Huruf lam pada bulan ini adalah liqa'ullah, itu perjumpaan bersama Allah. Baginda Nabi Agung SAW bersabda, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mengharapkan perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Fadailus Syuhur, Bang Sabah menjelaskan, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu amat berat
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allah berfirman, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang tidak percaya pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa bertenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Allah berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran, atau gantilah, katakanlah, wahai baginda Nabi, tidaklah pantas bagiku menggantikan atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berlepas tangan, memutus dari baiat di dalam mentaati Allah, maka ia akan bertemu Allah dengan tanpa membawa hujah yang menyelamatkannya. Barang siapa yang mati tanpa baiat yang mengalungi lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap dikaruniakan keimanan yang melekat di dalam jiwa kita, sehingga apapun kondisi kita, keadaan kita, kita tetap yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakah karamah Guru Agung Parsahabas Qaddasallahu surah. Syafaah Kanjeng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.